siang Pak Tony, Bu Sila. Selamat siang Bu. Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Nanti saya sebagai pengamat atau observer, Pak Tony sebagai coach, terus Bu Sila sebagai coachingnya. Nah, pada kesempatan ini sebagai pengamat itu saya akan mencatat segala aktivitas yang Bapak lakukan selama proses coaching. Kemudian nanti yang akan saya amati itu kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Tony, kemudian prinsip coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Tony. Nah, siap Bapak untuk melakukan coaching? Ya. Sebagai coach sudah siap? Dicoba. Oke, nah kira-kira nih sebagai coach itu Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa? Ya, terima kasih Bu Erna. Sebenarnya saya sebagai coach dalam hal ini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Ada present atau ada penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun dalam sesi ini nanti saya ingin mencoba untuk lebih belajar dalam kompetensi mendengarkan aktif. Oke, baik. Nanti Bapak pada sesi ini akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, dari situ kira-kira indikator apa yang bisa terlihat untuk mempraktekkan bukan kehadiran penuh ya Pak, tapi mendengarkan aktif itu kira-kira indikator apa Pak yang bisa terlihat dari Bapak? Yang jelas nanti saya akan fokus terhadap coaching saya untuk lebih mendengarkan dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Bapak. Nah, ini nanti saya pengamat ya, jadi akan mencatat segala aktivitasnya. Selamat berpraktek coaching, semoga lancar dan sukses dengan praktik yang akan dilakukan Bapak oleh Ibu. Monggo Bapak. Oke. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang Bu Sila. Ini mengganggu Pak ya Pak, kira-kira saya soal Pak Tony? Saya sedang kosong, jadi santai saja. Alhamdulillah, terima kasih. Kok tumben datang hari ini ke tempat saya? Iya ya Pak, ini saya itu ada unek-unek. Saya mau ini minta solusi ke Pak Tony, kira-kira gimana ya untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Ada ini Pak, jadi saya cerita dulu ya Pak. Boleh, mau cerita dulu supaya saya juga bisa tahu Baik. permasalahannya apa, serta yang bagaimana. Gitu. Jadi gini Pak, di kelas saya itu ada 4 mahasiswa. Nah, dari 3 siswa itu Pak, itu lebih kayak seperti tergantung dengan saya, tetapi sebenarnya ya tidak sih, maksudnya mereka ini bisa mandiri, tetapi ketika melakukan sesuatu itu harus ada saya, seperti itu. Seperti contohnya kalau mengerjakan tugas itu kalau tidak ada saya ya mereka diam saja, tapi ketika saya dampingi mereka baru mau melakukan sesuatu, mau melakukan tugas-tugasnya. Kemudian ketika saya tidak ada di kelas, misalnya saya itu dipanggil oleh ibu kepala sekolah atau saya mendapat tugas atau dimintai tolong oleh teman untuk berada di kelasnya, itu ketiga anak itu selalu mengikuti saya Pak. Jadi saya kok merasa gini ya, lama-lama kok anak ini jadi gimana kalau tidak ada saya, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau melakukan apa-apa kayak gitu. Dan saya khawatir nanti akan mengganggu untuk perkembangan kompetensinya. Nah, itu seperti itu Pak. Bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Kalau saya melihat dari cerita Bu Sila itu mungkin ya anak-anak ya senang dengan gurunya, tapi selama ini bagaimana kalau Bu Sila melihat ketiga anak tersebut dalam arti sosialisasinya dengan temannya atau dengan guru yang lain seperti itu, bagaimana? Jadi kalau untuk sosialisasinya itu ya menurut saya baik-baik saja, dalam artian ketika
adik dalam kelas, kemudian ada saya, itu saya melihat mereka itu mau bersosialisasi dengan temannya, mau bekerja kelompok dengan temannya, kemudian kalau sama guru juga mau menyapa seperti itu. Guru yang lain maksud saya itu juga mau menyapa, kemudian ketika diajak ngobrol sama guru yang lain itu juga biasa Pak, seperti itu. Kalau dari 3 anak itu, menurut Bu Sila, hambatan apa yang menjadi atau mengganggu Bu Sila sendiri dengan sikap atau anak tersebut? Kenapa atau bagaimana? Jadi kan ketika saya ya, ketika saya misalnya ya dipanggil oleh kepala, kemudian saya diikuti oleh anak-anak itu kan, pertama itu anak tersebut kan meninggalkan pelajaran yang ada di kelas, kemudian juga sepertinya kayak kurang etis ya ketika saya dipanggil ibu kepala sekolah kok saya sambil membawa anak-anak kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu permasalahan yang harus saya selesaikan Pak. Kalau dari Bu Sila sendiri, nah melihat seperti itu, solusi apa yang dari Bu Sila mungkin sudah punya gambaran atau strateginya bagaimana? Mungkin ini ya Pak, mungkin saya lebih bisa mungkin saya bisa pamit dulu apa ya Pak? Misalnya ketika saya dipanggil ibu kepala sekolah atau saya mau dimintai tolong teman sejawat untuk menyampaikan di kelas lain, itu mungkin saya bisa berpamitan dulu sama mereka ya Pak. Kalau sekarang saya di Bu Sila dipanggil ibu kepala sekolah, jadi teman-teman tetap di kelas ya, mungkin dengan seperti itu anak-anak akan tahu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian saya akan memberikan pengertian kepada anak-anak bahwasanya tanpa Bu Sila pun sebenarnya anak-anak itu bisa seperti itu. Karena pernah kemarin itu saya sakit nggak masuk Pak, itu teman-teman saya juga bilang bahwasanya malah lebih mandiri Pak. Jadi ketika saya nggak ada, itu anak-anak itu lebih mandiri seperti itu. Dan mungkin suatu saat saya akan ini apa ya, mungkin pamit dulu atau tukeran sama bu guru dari kelas yang lain untuk menggantikan saya di kelasnya saya seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu belajarnya tidak sama saya, tapi bersama dengan guru yang lain. Kalau seperti itu gimana kira-kira? Saya rasa baik, sudah ada solusi sebenarnya dari Bu Sila sih, sudah punya solusi. Sudah tadi yang pertama pamit dulu dengan anak-anak ya, yang pertama, yang kedua tukar jam untuk guru yang lain supaya nanti bisa mengkondisikan kelasnya. Saya rasa sudah baik itu kedua. Pertanyaan dari saya, kalau dua cara tersebut misalkan mengalami hambatan lagi ya, misalkan strategi lainnya mungkin ada lagi. Apa ya Pak? Mungkin saya bisa ini ya. Selain tadi saya yang pertama itu meminta izin, kemudian bergantian menjadi guru di kelas yang lain. Bisa saya kasih pemahaman ke anak-anak ya Pak. Jadi saya memberikan pemahaman ke anak-anak bahwasanya anak-anak itu bisa tanpa saya seperti itu. Jadi tanpa didampingi oleh Bu Sila pun anak-anak itu sebenarnya sudah hebat, sudah bisa melawan sesuatu tanpa ada Bu Sila. Kemudian saya juga ini mungkin minta tolong ke teman guru, teman sejawat untuk bisa mendekati anak tersebut seperti itu. Jadi biar anak itu bisa beralih perhatian ke guru yang lain, tapi tidak selalu bersama saya. Jadi minta tolong ke guru yang lain untuk mendekati anak saya biar lebih dekat anak-anak saya yang tadi ngikutin saya terus itu biar bisa lebih dekat sama guru yang lain seperti itu. Nanti sudah ada 3 dari solusinya ya. Nah, tadi juga sudah sampaikan Bu Sila ada teman yang bisa membantu, ada tukar jam juga. Mungkin kalau dari orang lain selain guru mungkin yang bisa membantu lagi, kira-kira siapa?
yang bisa membantu ya kalau di sekolah itu ya ada kepala sekolah. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang perlu bantuan di kelas, nah itu ibu kepala sekolah bersedia untuk membantu. Kemudian bisa juga saya nanti berkomunikasi dengan orang tua, nah perihal anaknya itu biar di rumah juga dikasih pengertian, jadi tidak harus dengan saya seperti itu. Jadi di sekolah itu semua bu guru adalah bu gurunya kalian seperti itu. Jadi bu gurunya tidak hanya satu, tetapi semua yang ada di sekolah itu adalah bu gurunya anak-anak seperti itu. Jadi di rumah diberi pengertian seperti itu oleh orang tuanya seperti itu. Baik. Sebenarnya solusinya sudah dari Pusila sendiri sudah muncul, sudah bagus. Dari sharing kita hari ini, mungkin kapan Bu Pusila akan memulai atau memprogramkan solusi atau rencana itu tadi? Mungkin minggu depan bisa saya coba ya Pak ya. Tapi pertama saya nanti mau ini dulu komunikasi dengan teman saya, teman sejawat. Jadi untuk saya lebih ke ini dulu apa ya Pak. Jadi pertama nanti saya diskusi dulu ke teman sejawat, kemudian menyampaikan apa yang mau saya rencanakan itu. Nah yang pertama itu nanti yang lebih ke ini mendekati anaknya tadi itu. Nah, kemudian saya akan memberi pengertian juga kepada anak tentang bahwasanya mereka bisa tanpa saya seperti itu. Yang insya Allah mulai minggu depan insya Allah saya akan mencoba itu Pak. Terus sama orang tua nanti kalau waktu yang longgar itu kalau pas penjemputan itu Pak. Jadi kalau pagi itu biasanya kan ibunya terus langsung mau kerja, jadi waktunya itu kurang kondusif kalau untuk diajak ngobrol seperti itu. Jadi nanti kalau anak-anak sudah dijemput, nah saat penjemputan nanti saya komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Ya, itu saya rasa sudah baik dari Pusila. Permasalahannya sudah ketemu solusinya, bukan dari saya tapi dari Pusila sendiri. Dan saya rasa itu memang baik untuk dilaksanakan. Dan nanti tinggal rencana aksinya nanti mau Pusila terhadap anak-anak yang 3 tadi itu ya. Dan dari saya sendiri, saya rasa sudah bisa melihat kondisinya nanti bagaimana Ibu Sila sudah bisa melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut. Dan harapannya dari saya juga doa juga supaya nanti anak-anak tersebut bisa mandiri. Terima kasih ya Pak Tony, saya jadi lega. Semoga nanti apa yang saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa mandiri seperti itu, dan didukung oleh juga orang tua dan teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih ya Pak. Sukses Bu Sila. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Luar biasa sekali nih tadi Bapak praktek coachingnya bersama dengan Bu Sila. Sekarang saya ini fokus dulu sama Pak Tony ya Bu Sila ya. Ini untuk Pak Tony, gimana nih Pak perasaan Bapak setelah menjadi coach? Nah, jelas saya lega ya sudah bisa mempraktikkan menjadi coach. Ya. Oke, Bapak berarti sudah lega ya praktek menjadi seorang coach. Nah, dari sini tadi kan di awal ya saya mengatakan bahwa saya akan mengamati tentang praktek coaching yang Pak Tony sama Bu Sila laksanakan. Dari hasil pengamatan ini saya sudah melihat bahwa indikator-indikator yang Pak Tony tadi sampaikan, tadi kan Bapak ini ya menuangkan untuk mendengarkan aktif ya. Yang ingin Bapak sampaikan itu adalah mendengarkan aktif. Nah, di sini saya lihat indikator-indikator dari mendengarkan aktif itu sudah terlihat. Bapak sudah fokus ke pembicaraan, kemudian juga memahami pesan yang disampaikan oleh Bu Sila. Kemudian juga Bapak pun tidak melabeli Bu Sila ya, dan tidak juga memberikan pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah lakukan seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu berarti sebagai seorang coach itu Bapak sudah bisa mendengarkan dengan aktif seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan
ketika Bapak berperan sebagai coach ke depannya? Untuk menjadi coach memang nggak hal yang mudah gitu ya. Iya. Dan saya masih perlu meningkatkan ketika saya sudah mendengarkan dan harus memberikan feedback, maksudnya anggapan dari apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami juga oleh coach saya dan dapat diterima dan juga apa ya, baik untuk dilaksanakan seperti itu. Baik, ya, berarti sungguh luar biasa ini Pak Tori. Baik, ini semoga besok bisa ditingkat atau bisa praktek untuk coach-coach yang lainnya, untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Siang, Pak Tony. Terima kasih Bu Erna.